Kabupaten Kayong Utara. Perkenalkan, saya Abimanyu sebagai moderator, dan di sini juga sudah hadir Bapak Heru Hikayat dan Ibu Ade Panjaitan selaku panel ahli Kabupaten Kayong Utara untuk acara Festival Karimata. Sebelum acara dimulai, marilah kita panjatkan syukur dan doa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai dari sekarang. Baik, berdoa selesai. Di sini juga sudah hadir Kepala Bidang Kebudayaan, Pak Edi Rinaldi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas. Pagi, Pak. Nah, di Lokakarya sesi yang kedua ini, kita akan lebih mendiskusikan lebih dalam mengenai konsep kegiatan tentang Festival Karimata, dalam hal ini yaitu Semah Laut, lalu mendiskusikan juga tentang tim kerja daerah dan juga rencana pendukungan. Nanti setelah ini mungkin dari Dinas Kebudayaan Kayong Utara bisa menjelaskan secara singkat ya, karena waktu sesi pertama belum begitu jelas sepertinya. Setelah itu bisa lanjut diskusi antara Dinas Kebudayaan juga dengan panel ahli. Untuk Dinas Kebudayaannya yang akan memaparkan konsep kegiatannya siapa, Pak Jumadi? Saya siap, Mas, siap. Mumpung kabinnya ada itu, Mas. Oh iya. Ntar, Mas, mungkin Bapak Edi Rinaldi ingin memberikan paparan atau pengantar sedikit sebelum dilanjutkan. Baik, Pak. Assalamualaikum silakan, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf karena baru pada sesi kedua ini baru bisa ikut di platform Indosiana, karena pada tanggal 19 kemarin saya mendampingi dari Dit KMA meninjau lokasi ini di Desa Padang, Kecamatan Karimata. Oke, baik, yang ingin saya sampaikan kegiatan untuk Festival Karimata yang pertama itu rencananya kita akan ada lomba cross country yang kemudian puncak pelaksanaan acara ritual Semah Laut itu dilaksanakan tanggal 25 Mei 2022. Sebelumnya itu akan diadakan lomba-lomba yang bersifatnya masyarakat, lomba-lomba tradisional seperti tarik tambang, lomba mancing, lomba sampan, lomba masak, itu untuk masyarakat yang berada di Desa Padang. Kemudian tanggal 26-nya kita ini workshop pembentukan lembaga adat di Desa Karimata, yang itu leading sektornya di Dinas SP3AMD. Kalau untuk cross country itu di ini pariwisata. Kalau yang Wonderful itu gimana, Pak? Wonderful Sale? Wonderful Sale pun belum dapat info fixnya dari pariwisata nih, Bu. Oh, masih juga berkoordinasi juga dengan masing-masing OPD yang berada di Kayong Utara untuk ngefixkan acaranya. Kalau tim kerjanya bagaimana, Pak, bentuknya, Pak? Tim untuk festival ini? Tim kerja kita satu tim sebenarnya, cuman kita dibagi berdasarkan OPD pengampu kegiatan, seperti kayak Wonderful Sale Karimata, lomba cross country itu ada di Dinas Porapar. Kalau untuk
Pembentukan lembaga adat itu di SP3 AMD, sedangkan ritual semah lautnya itu ada di Dinas Pendidikan. Dan dibantu sama dengan teman-teman yang lain, sama dengan desa dan komunitas Langit Biru yang ada di Karimata. Komunitas Langit Biru itu di Desa Padang ya, Pak? Iya. Yang lomba tradisional itu termasuk Desa Padang yang mengelola, Pak? Lomba sampan, masak, mancing. Iya, itu dengan panitianya dari desa, kemudian itu kita dibantu sama dari Dinas Pendidikan sama desanya. Kalau susunan tim kerjanya belum ada ya, Pak ya? Lagi proses, Bu, SK-nya lagi proses di Pak Bupati. Udah kita naikin, Bu, SK-nya dari kemarin, cuman lagi proses. Maksudnya bidang-bidangnya apa saja gitu belum ada ya, Pak ya? Udah, Bu, udah. Cuman bentuk SK-nya yang tinggal nunggu tanda tangan Pak Bupati, Bu. Oh, baik. Mungkin saya mau ini ya, Pak, presentasi sebentar tentang ini, Pak, tentang apa? Tim kerja yang biasa ditawarkan oleh platform Indonesiana ya, Pak ya. Siap, Ibu. Itu ya nanti ya tinggal apakah dinas mau mengakomodir atau tidak sih, seperti itu. Mungkin bisa ini Mas Abi bisa materi presentasiku udah ada belum? Sudah ada, Bu. Saya share screen, Bu. Cuman sedikit sih, Pak. Baik, lanjut ya. Nah, ini Pak Edi dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berpuasa. Ini adalah susunan tim kerja yang biasanya ditawarkan oleh platform Indonesiana. Jadi ada peran ya, ada direktur festival, ya, kemudian sekretariat itu biasanya dari dinas ya, sekretariat dan admin segala macam. Terus kemudian ada tim kurator. Nah, tim kurator itu nanti mereka adalah orang-orang yang menyatukan festival ini, menerjemahkan konsep menjadi sebuah kemasan yang memang menarik ya. Kemudian ada tim pengelolaan pengetahuan, itu sebenarnya tim yang melakukan riset mengenai objek pemajuan kebudayaan yang diangkat oleh sebuah festival. Nah, di dalamnya ada orang yang melakukan riset, terus kemudian yang melakukan pengarsipan ya. Kemudian ada direktur artistik. Nah, direktur artistik itu dialah yang mengurusi ya, menerjemahkan ya, mewujudkan konsep festival dari kurator. Di dalamnya ada manajer artistik, manajer perlengkapan, terus lokasi. Kemudian ada direktur program di mana masing-masing menangani acara. Mungkin kalau di ritual di Festival Karimata nanti ada yang menangani masalah cross country, ada yang menangani masalah workshop, ritual semah laut dan lain-lain. Itu ada penanggung jawabnya masing-masing. Kemudian ada bagian komunikasi dan publikasi. Nah, dia ini adalah yang menyebarkan ya, mempromosikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai festival, isi dari festival Karimata. Kemudian ada dia mengurusi kerjasama atau sponsorship ya, yang mencoba menggalang ya sumber dana atau sumber daya yang ada di kabupaten maupun sampai ke nasional atau provinsi untuk mendukung
ini festival ini. Ini kira-kira yang ditawarkan oleh platform Indonesiana. Lanjut. Nah, di sini ada deskripsi tugasnya ya. Direktur festival ya, dia yang bertanggung jawab ya terhadap seluruh aspek. Kemudian sekretariat ya, dia bertanggung jawab terhadap aspek prosedur dan administrasi. Juga mungkin nanti di bawahnya kan ada keuangan dan segala macam. Tim kurator dia adalah orang yang merancang konsep ya, serta menuliskan pertanggungjawaban konsep dari festival ini. Nah, kalau pengelolaan pengetahuan tuh ya itu orang yang bertugas ya memperdalam OPK melalui riset, serta nanti keluarannya outputnya ya dokumen dari OPK yang diangkat. Makanya harus ada riset ya, melakukan riset, kemudian bagaimana dokumen-dokumen itu disimpan dan dipublikasikan nantinya, disimpan dan digunakan oleh bidang-bidang lain, karena misalnya bagian komunikasi untuk promosi dia akan membutuhkan konten ya, apa sih ritual semah laut, apa sih lomba segala macam itu, dia membutuhkan konten kan untuk komunikasi, untuk promosi. Nah, itu bisa diambil dari hasil dari penggalian pengetahuan ini. Lanjut. Nah, kemudian kalau direktur artistik itu dia menerjemahkan ya aspek artistik dari rancangan program, dan dia bertanggung jawab terhadap tim kurator. Nah, direktur program tuh ya bertugas memetakan pelaksanaan program kegiatan. Dan manajer lokasi tuh bertugas menangani seluruh aspek yang berhubungan dengan tempat pelaksanaan. Nah, misalnya manajer lokasi tuh ya melihat gitu kan tempatnya itu strategis atau tidak gitu, terus kemudian memastikan misalnya dalam festival itu harus ada toilet misalnya, ya kan, tempat sampah itu harus dipastikan ada dan segala macam. Terus kemudian ada manajer perlengkapan, manajer teknis tuh merealisasikan kebutuhan yang bersifat teknis ya, pencahayaan, pertunjukan, panggung, sound system, seperti itu. Manajer acara itu ya dia melakukan kegiatan sesuai jenis program. Dia harus misalnya ada seminar ya dia bertanggung jawab terhadap seminar itu, gitu kan, ada pameran segala macam. Direktur komunikasi dan kerjasama itu merancang strategi komunikasi. Misalnya dia menggunakan media sosial apa saja gitu kan untuk mempromosikan festival ini. Kemudian untuk mempromosikan membutuhkan foto, membutuhkan teks gitu kan. Nanti di bawahnya ada orang-orang yang mendukung yang melakukan hal itu. Sama tuh dia menjaring swasta kerjasama dengan berbagai pihak mendukung festival baik dalam pendanaan maupun dukungan hal yang lain gitu. Misalnya untuk toilet gitu ya, misalnya butuh toilet ya mungkin kita bisa kerjasama dengan OPD yang mempunyai toilet yang berjalan itu ya. Aku nggak tahu itu biasanya ada di dinas mana misalnya. Nah itu orang inilah yang kemudian menjaring hubungan-hubungan ya untuk kebutuhan festival. Lanjut. Nah kalau kita ngelihat kan tadi Festival Karimata nih ada hal ini ya Pak ya, gitu, ada ritual, ada workshop pelembagaan adat, pameran UMKM. Apakah benar ya Pak ada pameran UMKM nanti ya? Terus ada lomba seni dan kuliner, ada ini Wonderful Share belum pasti, tapi ada cross country. Nah tadi udah dikatakan tempat dan tanggalnya, terus bagaimana bentuk tim kerjanya, tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Edi. Terus koordinasi antar OPD-nya bagaimana? Itu nanti pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Lanjut. Nah, biasanya di dalam sebuah festival itu pengetahuan kebudayaan atau objek pemajuan kebudayaan itu penting gitu ya. Jadi kita perlu mengetahui atau mengumpulkan apa sih ritual semah laut.
ya kan? Bagaimana ekosistem sosial budayanya. Jadi profil dari desa Padang itu menjadi penting juga, bukan hanya ritualnya, gitu. Terus kita perlu tahu lomba-lomba yang dilakukan itu apa saja. Maksudnya ada deskripsinya gitu ya, secara tradisi misalnya lomba sampan itu apa segala macam. Kemudian juga perlu mendeskripsikan potensi UMKM-nya. Itu perlu ada gitu. Misalnya, saya nggak tahu ya UMKM di sana apa saja yang akan diangkat gitu. Tapi itu kalau bisa ada ininya, ada apa tulisannya ya, pengetahuan itu. Lanjut. Terus kalau misalnya kita mau bikin wonderful sail atau cross country gitu kan, saya juga belum tahu ini bentuknya seperti apa ya. Tapi diharapkan ada ya pengetahuan sosial budaya di setiap titik, misalnya cross country, geografisnya seperti apa, pengetahuan kekayaan alam lautnya seperti apa. Jadi orang yang ikut tuh bukan hanya sekedar menikmati alam gitu, tapi juga mengenal ya, menemukanali potensi kebudayaan dan juga kekayaan alam yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Saya nggak tahu, mungkin cross country ini kan juga dari berbagai kabupaten lain yang ikut ya, bahkan mungkin nasional. Gitu, jadi ini sebagai sebuah pembelajaran juga. Jadi disinilah koordinasi antar OPD. Bagaimana pariwisata bisa menggunakan catatan-catatan kebudayaan yang ada di Disdikbud gitu, di pendidikan ini gitu, supaya ininya tuh juga promosinya tuh lebih kuat kontennya. Lanjut. Nah, jadi yang diharapkan ya festival ini tuh ada pesannya ya. Misalnya apalah, misalnya dalam festival ini pesan kita ya gimana kita melestarikan alam dan budaya. Terus kemudian dia mempunyai aspek pembelajaran juga, pembelajaran dari ritual itu. Jadi ritual semah laut tuh bisa menjadi pembelajaran tentang bagaimana masyarakat itu mempunyai kearifan ya tentang pelestarian ekosistem darat dan laut gitu. Sehingga orang yang mengikuti festival itu tuh benar-benar memiliki ya pengalaman baru. Kalaupun itu untuk orang Kayong Utara, mereka punya pemaknaan baru ya atau kesadaran baru tentang alam dan kebudayaannya. Nah, itulah yang bisa membentuk tahanan budaya di dalam warga, dalam diri warga, dan kita berharap juga itu nantinya memiliki dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu saja tanggapan saya. Lanjut, jadi mungkin kita bisa diskusi tentang, tadi sudah sedikit ya tentang pengorganisasian festival, apakah memungkinkan adanya kolaborasi. Jadi kolaborasinya tuh benar-benar mencari benang merah gitu loh, ya, antar program gitu. Jadi bagaimana ritual semah laut itu ya menjadi pengetahuan yang kemudian dibawa juga di program lainnya di dalam cross country misalnya seperti itu, bahkan juga menjadi pengetahuan yang penting di dalam pelembagaan masyarakat adat misalnya. Kemudian yang ketiga perlu kita kemudian mengidentifikasi ya, kira-kira lokakarya apa saja sih yang dibutuhkan oleh pelaku seni dan budaya. Misalnya yang dibutuhkan oleh komunitas Langit Biru itu misalnya, atau yang ada di Kayong Utara, yang ada di Sukadana ya, yang di kotanya itu. Misalnya, butuh ini kita nih butuh apa? Penggalian pengetahuannya, kita butuh gimana sih ngemas festival atau apa. Nah, itu yang kita dalam sesi kedua ini kalau bisa kita bisa bersama-sama mengidentifikasi itu, sehingga nanti kalau luring ada pertemuan langsung ke sana itu sudah jelas apa lokakarya apa yang akan dilakukan. Begitu dulu Pak, ini pemantik saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ade. Selanjutnya Bapak Heru, apakah ada tanggapan terkait paparan dari Pak Edi tadi? Baik, terima kasih Mas Abi. Selamat pagi teman-teman di Kayong Utara. Nama saya Heru, saya
anggota panel ahli platform Indonesiana. Minggu lalu kita sudah berdiskusi pada sesi pertama ya untuk Kayong Utara ini, dan ada beberapa poin yang selayaknya kita lanjutkan. Pak Edi, Kabid Kebudayaan minggu lalu kan belum hadir. Pertama begini, salah satu catatan penting tentang rencana Festival Karimata di Kayong Utara ini adalah soal koordinasi antar unit kegiatan ya. Pertama, kepanitiaan tadi Pak Edi juga sudah menyebut sifatnya lintas OPD. Nah, jadi itu yang pertama perlu jadi gambaran buat kita semua. Maaf. Bagaimana koordinasi lintas OPD tersebut. Kemudian yang kedua, ini kan juga lintas pemerintahan karena nanti berhubungan dengan pemerintah desa juga untuk puncak Semah Laut di Desa Padang. Lalu yang ketiga, tentu saja lintas unsur pemangku kepentingan, jadi dari pemerintah dengan kelompok-kelompok di lingkungan warga. Tadi misalnya salah satunya disebut komunitas Langit Biru. Saya sih berharap saat ini ada ya perwakilan dari komunitas Langit Biru yang juga bisa urun bicara untuk terutama penyiapan kegiatan ini. Tapi sebentar, sebelumnya saya mau konfirmasi dulu ke Mas Abi. Mas Abi, ini Festival Karimata pelaksanaannya yang paling dekat waktunya ya dibanding kegiatan lain dalam Platform Indonesia tahun ini? Iya betul Pak, 25 Mei kalau dilihat dari acara puncaknya tadi. Oke, ya jadi itu hanya tinggal sebulan lagi. Nah barusan kan Mbak Ade sudah mempresentasikan susunan tim kerja yang biasa kami rekomendasikan, tapi sebenarnya untuk kasus Kayong Utara karena waktunya sudah dekat, sebenarnya yang lebih penting adalah esensinya ya. Jadi maksudnya susunan organisasi, bagan kerja seperti itu adalah aspek teknis, tapi yang penting kan substansinya ya, bahwa deskripsi pekerjaan yang tadi dipaparkan Mbak Ade itu ada dalam tubuh dan oleh suratnya, surat keputusannya sedang dalam proses. Jadi bagian-bagian pekerjaan itu sebaiknya sudah terlingkupi dalam organisasi kepanitiaan yang sekarang ini sedang dibentuk. Nah, sebentar sebelum kita satu lagi yang jadi catatan kita dari minggu lalu adalah pada sesi ini sebenarnya kita berharap mendapatkan gambaran tentang Desa Padang itu sendiri, putar videonya dan ada sedikit gambaran tentang ritualnya sendiri. Nah, tapi tentang situasi kondisi desanya, harapannya kita bisa dapat gambaran lebih pada sesi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari Pokja Pembinaan Lembaga Kebudayaan sudah menyusun ada 2 kali pelaksanaan lokakarya daring seperti yang sekarang sedang kita alami bersama. Ini adalah sesi kedua. Nah, nanti kan dijadwalkan ada kunjungan ya. Nah, harapannya dari 2 kali sesi online ini kita bisa menyepakati apa yang dibutuhkan, apa topik bahasan untuk nanti saat kunjungan. Itu kan kondisi ideal. Sementara untuk Kayong Utara kan ini waktu pelaksanaannya sudah mepet. Jadi kita perlu berhitung apa yang cukup efektif dalam keterbatasan waktu ini yang bisa kita lakukan pada saat kami berkunjung ke Kayong Utara nanti. Mas Abi, apakah sudah ada gambaran kira-kira kekunjungan ke Kayong Utara kapan? Yang pasti setelah Lebaran ya Pak, cuman untuk tanggalnya belum ditentukan. Mungkin nanti akan di follow up lagi Pak Heri. Oke, berarti pelaksanaan festivalnya begitu bukan Mas Abi? Sepertinya iya Pak. Oke, terima kasih. Nah, sebelum berlanjut, apakah ada di antara komunitas Langit Biru yang hadir saat ini? Pak Eko, Mas Eko, Ya, hadir, Pak. Mas Eko. Eko Wahyudi. Eko Wahyudi.
Ya, Pak. Kenapa, Pak? Ada Eko Wahyudi. Ya, ya. Ya, halo. Kenapa, Pak? Ya, langit biru kan aja. Saya nggak bisa pakai video, berarti pakai suara aja. Ya, nggak apa-apa Pak Eko. Pak Eko kan minggu lalu waktu Ya. sesi pertama hadir ya Pak Eko ya. Nah, waktu itu seingat saya, Ya. salah satu poin yang dikatakan Pak Eko itu adalah soal koordinasi dengan pihak Pemda. Koordinasi apa yang diharapkan dari teman-teman komunitas Langit Biru supaya dalam sesi ini kita mungkin bisa mendiskusikan tentang koordinasi tersebut. Oh ya, kami dari komunitas sih Pak, pengennya ada job and description yang jelas gitu loh. Kami bagian apa, teknisnya kemana, tugas apa gitu kan. Tapi kemarin dari Pemda baru bikin kayak apa ya, susunan kepanitiaan dari Pemda sama pemerintahan desa. Jadi belum sampai ke substansi gitu loh, Pak, acara nanti. Itu Pak. Terus apa ya, persiapan kami kan fokusnya di desa nih sekarang. Jadi kalau ada job description yang jelas, kami dari komunitas ini sudah bisa bergerak gitu loh. Apa misalkan paling gampang ya bikin kaos, itu kan tidak bisa hari ini pesan besok datang ya kan. Kayak umbul-umbul, layout acara, layout tempat acara, gladi resik, siapa yang tampil, bla 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 gitu loh Pak. Nah, saya bingung. Terus yang kemarin, yang kedua kan udah kami sepakati pada saat tim survei datang ke pendopo bupati itu kan ada pembuatan media untuk recording acara Semah Laut nanti itu kan dilakukan oleh media lokal. Nah, kami dari komunitas siap lah, tapi ada di take out lagi sama Indonesiana dan pusat saya dengar diambil alih oleh pusat. Kami awalnya sih sedih ya, harusnya kan komunitas dilibatkan terikut, tidak hanya jadi objek, tapi kami berpikir untuk kepentingan yang lebih besar, untuk Kalimantan lebih maju ya nggak apa-apa lah dari pusat itu Pak. Baik, terima kasih bisa Pak didengar, Pak. Eko. Bisa didengar. Pak Edi Rinaldi mungkin bisa ditanggapi bagaimana rencana koordinasi dengan pihak teman-teman di Desa Padang, baik pihak komunitas maupun pemerintah desa. Di-unmute dulu Bapak Edi, maaf. Ya, silakan Pak. Oke, baik. Jadi menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bang Eko, padahal kemarin kan kita udah sama tuh pas waktu pembentukan panitia, itu kan kita udah langsung membagi job deskripsinya masing-masing. Kalau misalnya untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu fokusnya di ritual Semah Laut sama di lomba-lomba. Kemudian masing-masing itu kan udah ada. Kalau Bang Eko ini kan sifatnya lebih ke persiapan homestay sama pelayanan untuk dari Kemendikbudristek. Kalau yang Pak Umar itu kan dari untuk acaranya di Desa Padangnya. Tinggal proses SK-nya kan kita tinggal nunggu tanda tangan Pak Bupati aja Bang Eko. Oke Pak Edi, jadi sebenarnya kesepakatan pembagian kerja sudah ada? Sudah dirapatkan. Oke,
di rapat Ya, tanggal berapa? tadi disebut Pak Umar untuk bertanggung jawab acara, berarti maksudnya keseluruhan acara yang berlangsung di Desa Padang. Siap. Apakah Pak Umar hadir saat ini? Termasuk lomba-lomba dengan Pak Umar itu, Pak? Atau dari Komunitas Langit Biru? Kalau lomba-lomba itu di Dinas Pendidikan dengan desa, dengan Pak Umar. Oh iya. Pak Umar ini perangkat desa, Pak? PJ Kades-nya, PJ Kades. Oh, oke, PJ Kades. Nah, Pak Edi tadi disebutkan tentang virtual semah laut, ini yang maksudnya e-media tadi, jadi penyiaran secara online. Gimana? Tadi kan Pak Edi menyebutkan bahwa di Disdik itu bertanggung jawab terhadap virtual ya, semah laut. Apakah itu maksudnya penyiaran online dari Ritual, bukan virtual. Ritual, Oh, ritual, sorry. Mas, ritual. Ya, maaf, ini omongan jarak jauh, jadi maaf. Oke, nah berarti Disdik menanggung jawabi pelaksanaan ritual tersebut. Bersama Pemdes. Nah, Pak Eko, yang dimaksud dengan media lokal untuk mendokumentasikan acara itu maksudnya media lokalnya Desa Padang atau bagaimana? Orang-orang yang biasa merekam, mendokumentasikan audiovisual dari Desa Padang? Atau bagaimana Pak Eko? Saya jawab Ibu. Ya. Ya, saya ini kan gini Bu, saya ini punya tim. Ya, kebetulan kita juga ada komunitas di videografi, teman-teman seniman gitu loh, yang asli Kalimantan Barat gitu loh, Bu. Contoh kami pernah buat cerita budaya, kita eksis kan di Kemdikbud. Kemarin juga teman-teman juga terlibat dalam pembuatan film tentang Karimata, program BPNB yang judulnya Negeri di Tengah Laut, ada juga di YouTube gitu loh. Saya sebagai komunitas merekrut bapak teman juga Bu di luar, tapi masih di Kalbar itu loh, media lokalnya maksudnya. Nah, itu kemudian tidak terlibat nanti. Itu tadi sesuai ini Bu, kayaknya saya intinya sebagai LO aja, listing officer untuk tamu dari Kemdikbud Bu. Pak Eko, Ya. Pak Eko, ya maksudnya gini, Ya, ya. Pak Eko, kita untuk pendukungan di publikasi dan dokumentasi sebenarnya gini, jadi nanti komunitasnya Pak Eko itu yang mau bikin yang dokumentasi itu nanti hubungan ke saya, bikin maksudnya RAB-nya terkait kebutuhan dokumentasi di sana, nanti yang mengerjakan komunitasnya Pak Eko gitu. Nanti hasilnya dikirim ke kami gitu Pak. Nanti kita bayar sesuai dengan kesepakatan di RAB yang dibikin sama komunitas. Oh, itu, saya Pak. kemarin dapat. Ya gimana Pak? Oh ya. Oh ya. Saya kemarin dapat info dari Agit. Itu mungkin miss ya kali ya. Miss, jadi infonya mungkin potong-potong. Dapat infonya untuk media diambil oleh pusat. Oh ya nggak apa-apa lah. Kalau pusat saya yakin pasti bagus gitu loh Pak. Yang penting Karimatanya maju dulu lah, pentingan banyak kan. Enggak, kalau konsep Indonesia sebenarnya bukan seperti itu Pak. Jadi kita memanfaatkan komunitas lokal untuk mendokumentasikan kegiatannya. Nanti kita jadi nanti outputnya itu sesuai, nanti kita tentukan outputnya harus ngambil apa aja gitu Pak. Jadi biasanya kan per item per kegiatan itu harus ada video sama fotonya gitu Pak. Nanti harganya berapa nanti kita ganti gitu Pak, kita bayar. Tapi yang orangnya yang mengambil itu tetap komunitas lokal setempat gitu, karena kan kita
pengen memberdayakan komunitas di daerah itu Pak untuk meliput festival mereka gitu Pak. Itu sih Jadi Pak. saya belum tahu, tapi mungkin begini Pak Eko, kalau untuk PTLK itu memang tetap ada dokumentasi yang dibuat oleh komunitas. Tapi mungkin untuk KMA apa yang Direktorat Masyarakat Adat itu memang mungkin mereka punya kepentingan juga untuk mendokumentasikan itu dengan mengajak tim mereka mungkin dari pusat gitu. Mungkin begitu ya Mas Didi ya? Ya, iya Bu, jadi kalau untuk dokumentasi kita nggak pernah bawa tim dari pusat Pak, tapi kita memanfaatkan SDM lokal. Berarti kalau yang ada tim media dari pusat, mungkin itu untuk dokumentasinya KMA ya? Mungkin seperti itu Bu. Oke, teman-teman, rasanya yang ini sudah cukup jelas, Mas Yahya. Terima kasih. Tadi sudah ditekankan oleh Mas Yahya bahwa untuk perekaman secara audiovisual itu sebaiknya dilakukan oleh SDM lokal, dan memang biasanya platform Indonesia seperti itu. Nah, hubungannya dengan Direktorat KMA, saya pikir itu nanti kita bisa bicarakan secara terpisah ya. Pak Edi, biasanya berhubungan dengan Direktorat KMA dengan siapa Pak Edi, narahubungnya, kontak personnya? Dengan Mas Agit. Pas kemarin beliau juga ada ke Kayong Utara kunjungan, kita juga dari kebudayaan, saya yang dampingin. Dari komunitas Langit Biru itu ada Mas Eko yang dampingin Mas Agit sama Mas Piko ke Karimata, sama Pak Umar dari Kadesnya. Oke, nah bisa diceritakan lebih lanjut tentang rencana workshop pelembagaan masyarakat adat itu? Kalau workshop pelembagaan adat jadi ini kan kemarin hasil pertemuan dengan itu kan jadi cuman di sini ini belum ada SP3 AMD. Jadi rencananya itu kan di Karimata. Bentar, Pak, SP3AMD itu apa ya Pak? Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa. Oke. Jadi Baik, Pak. jadi dinas itulah bidang pemerintahan desanya yang fokus untuk mengelola kegiatan workshop ini pembentukan lembaga adat di Desa Karimata. Jadi berjenjang kan dari hasil rapat juga yang udah kita lakukan pada tanggal 18 kemarin enggak salah, 18 itu dari Pemdesnya, itu bentuknya dari masyarakat adat, kemudian menjelaskan itu fungsi dan kegunaan lembaga adat untuk di Desa Karimata. Mungkin teknisnya dari kawan-kawan Pemdes lah yang bisa menyampaikan. Itu sudah saya sampaikan juga dengan Mas Adit untuk ini narasumbernya dari kementerian kira-kira siapa gitu. Ini mohon maaf juga karena asli saya juga baru mengerti, baru paham antara Direktorat KMA sama Direktorat PTLK itu beda OPD, macam kayak kami di ini gitu di kabupaten. Jadi baru paham kemarin pas waktu Mas Agit datang, kan kemudian juga kan dari ini ada yang datang juga Mas Wawan sama Mas Imam dari Indosiana, cuman saya enggak bisa ketemu dengan beliau karena saya dampingin KMA ke Karimata. Iya betul Pak, jadi yang Direktur PTLK ini adalah dukungan untuk peningkatan kapasitas. Nah, Direktorat KMA ini untuk pendukungan terhadap masyarakat adatnya. Seperti itu. Tapi bersinergi, Pak. Nah, baik, kemudian terima kasih Pak Adi. Maaf, tadi agak hilang-hilang. Untuk apa? Lanjut Pak Ade. Suaranya agak lambat ini. Iya ya. Nah, kemudian untuk kira-kira jika ada peningkatan kapasitas ya, aspek apa yang dibutuhkan, begitu Pak? Baik Pak Eko atau siapapun lah yang ada di dalam Lokakarya ini, kira-kira apa yang dibutuhkan di dalam workshop
dukungan dari PTLK ini, Pak. Gitu. Untuk komunitas ya. Untuk komunitas. Mungkin Mas Eko bisa jawab mungkin ya atau bagaimana? Silakan Mas Eko Wahyudi atau teman-teman dari komunitas lainnya jika ada. Silakan komunitas yang lain dulu ya. Bentar. Saya ada ini nih. Benerin manjat-manjat dulu, Bu. Manjat-manjat dulu. Para Kadri apakah dari komunitas atau dari mana ini? Arzan, Rukmana? Kalau Bu Syairah kayaknya dari Disdik ya. Ada Noval. Untuk teman-teman Gitu. komunitas yang Yang lain Yeli? apakah sudah hadir? Apakah aspek promosi itu penting gitu kan ya? Bagaimana nih supaya Festival Karimata lebih mendunia gitu loh. Boleh masuk, Bu. Silakan Mas Eko. Nah, jadi yang saya harapkan adalah kalau untuk Festival Karimata ini kan tiap tahun ya, Bu ya. Dari saya udah masuk tahun kedua di Karimata ini, dia udah kayak mendarah daging gitu loh untuk Karimata ini. Ada atau tidak dukungan pemerintah, mereka itu udah jalan budayanya itu, mereka tetap ritual itu tetap dilakukan. Itu nilai positifnya. Jadi untuk kayak persiapan teknis dan non teknis sebenarnya mungkin tidak begitu itu loh, tidak begitu kayak bikin event-event yang mendadak. Jadi biasanya kalau Semah Laut di sini itu H-2, H-3 udah mulai itu, Bu. Itu kan biasanya beres lah. Nah, jadi kami kayak kesiapan benar-benar itu kayak udah sangat-sangat aman lah. Kayak mungkin ada miss dikit lah tadi dengan Mas Edi ya dari Dinas Pendidikan. Kami juga udah rapat kemarin untuk persiapannya. Saya itu bagian apa gitu, tapi untuk yang lebih rinci itu belum ada gitu loh. Tapi insya Allah akan terlaksana lah seperti tahun-tahun yang lalu gitu loh. Nah, untuk Semah Laut tahun ini kebetulan ada Kemdikbud dan orang-orang dari pusat yang datang. Saya yang paling berharap adalah pembentukan masyarakat adat itu, Bu, Pak, Ibu. Di mana pembentukan masyarakat adat ini sangat berpengaruh gitu loh untuk kelangsungan kebudayaan dan hal aspek-aspek lain di Karimata. Jadi bisa culture sustainable development gitu loh. Jadi tidak hanya setelah acara ini kelar. Nah, maksud saya begitu. Jadi setelah acara ini akan bersambungan. Terkait dengan pembentukan masyarakat adat di Karimata itu, Bu, tidak ada polisi. Tidak ada polisi. Jadi benar-benar masyarakat itu mandiri, sedangkan kalau dibentuk masyarakat adat, ada polisi lah, tanda kutip polisi adat lah, itu akan sangat membantu, Bu, untuk keamanan laut, di laut dan di darat, pengeboman ikan, pemasukan kapal cantrang, kapal-kapal besar dari luar gitu loh. Mereka ada hukum adat gitu loh. Nah, kalau ini bisa disupport sama orang pusat, ini sangat-sangat positif. Kami di Karimata ini, Bu, lemah tak berdaya lah kalau saya bilang. Karena jauh dari ibu kota kabupaten, jauh dari kantor polisi, ada apa, dan masyarakatnya masih dalam tanda kutip polos-polos gitu loh. Mereka tidak paham overfishing, illegal fishing, dan lain-lain. Terbukti sekarang itu resource sumber ikan yang di laut itu udah mulai berkurang karena kapal-kapal masuk. Nah, artinya kalau masyarakat adat ini cepat-cepat dibentuk, dijaga, dikawal, diajarkan mereka sampai mereka tumbuh besar, itu nilai positifnya itu sangat-sangat tinggi, Bu. Begitu dari saya. Pak Eko, Ya. Jika sebelum workshop ada pelembagaan adat, apakah penting untuk kita melakukan lokal karya mengenai identifikasi persoalan yang ada di Desa Padang, sehingga
nanti itulah hasil workshop itulah nanti yang akan diangkat dan didiskusikan di dalam pelembagaan adat. Apakah itu penting? Jadi sebelum workshop pelembagaan adat. Absolutely, Bu. Hah? Ya, absolutely, 100% yes. Oh. Banget. Itu yang saya harapkan. Itu yang masalah esensial dari kepulauan ini di situ, Bu. Di Karimata ini dia nomor 2 penghasil cumi di Indonesia. Sumber ikannya melimpah. Cuman karena lemahnya keamanan laut, keamanan di darat itu habis disikat, Bu. Pengeboman ikan, yang isu-isu begitu yang sangat mendasar sekarang gitu loh. Jadi yang paling saya berharap dari kami komunitas adalah Karimata ini, kalau Karimata ini bisa maju gitu loh, Bu. Dan ini mereka bisa, saya yakin mereka bisa. Nah, kalau pembentukan masyarakat adat ini dijaga, dibentuk, dipilih orang yang benar, disupport habis-habisan, nah mereka bisa mandiri dan bisa maju. Jadi nanti adalah bagaimana budaya bersinergi dengan kehidupan dan faktor ekonomi masyarakat di sini gitu loh. Karena kan selama ini budaya orang taunya nari-nari, joget-joget, apa, main gamelan, selesai gitu kan. Tapi efeknya ke ekonomi budaya juga bisa gitu loh, Bu. Betul. Berarti penting melakukan lokakarya awal ya, lokakarya awal mengenai pemetaan persoalan yang ada di Karimata, kemudian nanti itulah yang akan menjadi agenda yang untuk dibicarakan di dalam pelembagaan adat ya. Jadi pelembagaan adat itu menjadi sangat penting karena memang sudah ada dasarnya ya. Iya, Bu. Dan lokakarya itu saran profesional saya, kalau pakai media online gini kayaknya bermasalah, Bu. Satu, mereka biasanya tidak ada aplikasi ini loh. Yang paling penting adalah tidak ada internetnya, susah gitu loh. Mereka agak ragu kalau via online. Nah, Ibu pasti paham lah kalau tipikal di daerah kan. Betul, Bu. Kalau bisa pas nanti after atau before acara ada kita buat. Memang ini rencananya memang lokakarya Jumpa Darat, Luring, karena ini juga membutuhkan masukan dari masyarakat di sana, pemuka-pemuka masyarakat. Ya. Ya. Begitu. Kalau harapan dari komunitas sendiri boleh, Bu? Ya boleh lah. Ini kan kita kan ini ya, mengumpulkan ini loh. Ya. Kami dari komunitas Langit Biru. Ya, gimana, Bu? Ya, komunitas Langit Biru tuh di Sukadana atau di komunitas Langit Biru tuh di Sukadana apa di Desa Padang ya? Ya, komunitas Langit Biru Karimata itu di ini, Bu, di Desa Padang. Di Desa Padang. Ya, yang pesertanya ya pemuda-pemuda di sini, anak-anak di sini gitu loh. Kami aktif sebenarnya komunitas ini saya buat pertama itu untuk pemberantasan buta huruf, Bu. Jadi di sini itu banyak anak-anak yang buta huruf gitu. Dari buta huruf pemberantasan itu kita buatlah sekolah alam awalnya. Nah, dari sekolah alam itu berkembang isu lingkungan, kita juga bersih-bersih sampah, pulau apa kan, tanaman apa segala macam. Terus terbentuk, bikinlah kayak kegiatan santren, pembaca ngaji kayak gitu-gitu, Bu. Nah, aktif antar pulau ke pulau, kita juga bagi beras dari bantuan dari luar, bagi Al-Quran kayak gitulah. Nah, kami itu, Bu, berharap ya kelemahan terbesar di pulau ini adalah jaringan, Bu. Jaringan internet. Pak Dir juga pernah merasakan tuh. Dia online di tengah hutan ya kan, di dekat tower. Jadi berharap itu, Bu, kalau kami dibantu, komunitas kami dibantu internet itu
Jadi meminimalisir lah masalah di pulau ini, terutama anak-anak tidak mesti kalau ujian atau sekolah online itu tidak perlu jauh-jauh 7-8 jam nyebrang laut gitu loh. Dan cita-cita kami itu adalah apa sih yang PKBM itu Bu, yang paket A, paket B, paket C itu loh, PKBM ya namanya. Nah, bisa online gitu loh Bu, antar pulau, mereka bisa berterkoneksi. Itu sih harapan dari kami. Sisanya ya mandiri gitu Bu. Iya Pak. Itu benar-benar harus seluruh Pemda itu Pak yang membicarakan itu, dari Dinas Kominfo, Iya dari sih. mana-mana itu bersama-sama itu. Iya. Saya sih juga tidak terlalu ini sih. Itu aja sih yang tapi saya juga paham sih Bu kondisinya ya. Kalau di sini ada dari BPNB Kalimantan Barat ya. Ada siapa perwakilannya? Pagi, Bang. Halo, Andre. selamat pagi. Pak Andre. Ya, siap. Siap. Pak Andre, bisa tolong diceritakan, menyambung diskusi kita, terutama yang kita butuhkan kan gambaran ya tentang Karimata sebagai lokus nanti. Dan tadi kan udah disinggung bahwa oleh Pak Eko terutama, sebenarnya yang kemudian diharapkan adalah peningkatan ketahanan masyarakat adat ya dengan cara pembentukan lembaga itu. Pak Andre bisa memberi gambaran lebih lanjut tentang persoalan ini? Oke. Makasih Bang Heru. Saya salam kenal buat yang lain. Mohon maaf baru ikut hari ini ya. Waktu yang kedua. Tadi waktu Bang Eko mengekspor bagian persoalan masyarakat adat, itu sebenarnya ada satu pokok persoalan yang kita juga nggak bisa pungkirin, itu sangat berpengaruh. Itu adalah status kewilayahan. Karimata ini kan status wilayahnya itu berada dalam kawasan cagar alam laut. Nah, kemarin itu Pak Direktur KMA, Pak itu dengan Pak Bupati, dan waktu ketemu dengan masyarakat itu memang mencetuskan tentang pelembagaan masyarakat adat. Tadi, mohon maaf, Bang Eko saya koreksi ya, jangan pembentukan masyarakat adat. Nanti itu juga akan blunder nanti, karena kita akan, mohon maaf, kita akan nanti pasti berinteraksi dengan kawan-kawan kehutanan, karena status kewilayahannya itu. Jadi istilah pembentukan masyarakat itu agak blunder. Yang tepat mungkin tadi Mbak siapa ya lupa ya, dengan pembentukan atau pelembagaan masyarakat, pelembagaan gitu, karena memang di sana sudah ada masyarakat adat, tapi belum terlembagakan itu. Nah, kenapa kemudian dilembagakan itu? Sebenarnya yang pertama, kalau ini dalam kacamata BPNB ya, pertama ini adalah membangun posisi bergeningnya masyarakat terhadap cagar alam laut. Karena faktanya hingga hari ini masyarakat itu tidak punya hak terhadap lahan tempat tinggal, tidak punya hak akses ya. Dia di sana itu statusnya hanya numpang. Padahal secara historis, secara kesejarahan, mereka lah pemiliknya, bukan cagar alam laut itu loh. Nah itu yang kedua, ada proses yang dilakukan oleh Pak Bupati sebenarnya sudah lama gitu loh. Nah menurut Pak Bupati dijanjikan memang akan ada namanya enklave, akan ada namanya apa, tapi juga lama prosesnya. Kalau saya secara pribadi dari BPN menganggap bahwa ini adalah hanya mundur-mundur aja, sementara masyarakat karena statusnya ini dampaknya kemudian berangkai, termasuklah kondisi saat ini di Karimata seperti itu gitu loh. Ada pembangunan yang terkendala, ada kemudian intervensi dari pemerintah daerah juga terkendala gitu loh. Nah, yang menarik nih sebenarnya ketika ada pembentukan masyarakat adat, karena ada dua kepentingan yang bisa terlibat di situ, Kemendagri dan Kemdikbud gitu loh. Termasuk ini untuk menggugah kesadaran Kementerian Kehutanan untuk selekasnya gitu loh. Ini loh ada persoalan di masyarakat gitu loh.
persoalan-persoalan kecil misalnya kayak buta huruf, tingkat tingkat pendidikan yang rendah, terus kemudian bahkan pendidikan keagamaan yang kan ada di situ ada kawan Mas Eko ada namanya Mugi, itu juga dia mendampingi tentang pendidikan keagamaan yang kurang sama sekali. Itu karena salah satu faktor sebenarnya yang muncul karena status wilayahan itu gitu loh. Mereka nggak punya sama sekali. Nah, workshop masyarakat adat ini adalah poin penting sebenarnya, bergeningnya masyarakat. Nah, maksud saya kebutuhan yang paling penting sebenarnya yang saat ini adalah bagaimana masyarakat itu paham dengan posisinya bahwa mereka itu sebenarnya punya kekuatan yang namanya adat gitu loh. Mereka memiliki adat, mereka masih punya struktur. Mereka ada kepala adat, terus kemudian ada dukun. Dukun itu ada dukun darat dan dukun laut, dan posisinya, nah ini kalau bicara dukun memang perspektifnya berbeda dengan masyarakat di Jawa gitu loh. Dukun di sana kan untuk menyembuhkan, untuk apa, di sini enggak. Dukun di sini adalah orang yang pintar, orang yang punya kapasitas untuk memberitahu masyarakat, orang yang punya hak juga terhadap untuk menentukan ritual-ritual tertentu di masyarakat, seperti itu. Kan beda-beda lah. Itu, jadi itu ya mungkin ya, saya, Bang Eko tuh kawan saya dekat, cukup dekat lah. Maksud saya tidak ingin mengoreksi, tapi ingin mencoba untuk meluruskan saja sedikit gitu loh. Istilah pembentukan masyarakat adat nanti malah dibuat polemik lagi loh sama kawan-kawan KSDA. Karena ada kawan-kawan KSDA sekarang pasti memantau gitu loh. Pertama bukan musuh ya, partner diskusi atau partner besi tegangnya Bang Eko itu pasti sekarang hari ini sedang menyusun, sedang memantau, seperti itu. Iya. Jadi itu maksudnya menarik banget gitu loh, keren banget, apalagi kalau ini bisa terlaksana. Ada kawan-kawan di PTLK, ada kawan-kawan dari KMA, ada kawan-kawan dari yang lain itu bisa bersinergi. Nanti Pak Bupati bisa mengambil momen ini, karena saya ingat Pak Bupati itu ingin mendatangkan beberapa yah dari luar, ya kan? Itu sebenarnya saya tahu betul keinginan Bupati adalah ini momentum ini dibesarkan supaya orang fokus lagi ke Karimata gitu loh. Karena festival Karimata yang lalu itu cuma gitu-gitu aja, lupa bahwa ada persoalan yang sangat penting di Karimata, di Pulau Karimata. Yang hari ini bahwa masyarakat tidak punya akses sama sekali terhadap lahan yang ditinggalin. Dan yang perlu diingat juga di Karimata ini tidak cuma Desa Padang, ada Desa Betok. Yang masyarakat aslinya memang Desa Padang, tapi sebenarnya ada Desa Betok. Namanya Betok Jaya. Pak Andre, maaf. Ya. Perlu konfirmasi sedikit. Halo? Ya, halo. Ya, tadi disebutkan soal maksudnya kan kegiatan Wonderful Cell ya. Ya. Jadi apakah kegiatan Wonderful Cell itu memang sengaja dihubungkan dengan isu kepemilikan lahan ini, begitu? Kalau saya tidak mengatakan, tapi saya membaca seperti itu. Pak Bupati ingin Oh, baik, oke. membesarkan momentum ini, event ini, sehingga orang luar, termasuk yang selama ini dihubungin oleh Pak Bub di Kementerian di pusat, itu juga mulai fokus terhadap ada persoalan yang sampai hari ini belum selesai di Karimata. Baik Pak, Pak Andre terima kasih ya, informasi sangat penting ini. Berarti cagar alam itu masyarakat tidak bisa ngambil, nggak mempunyai akses untuk Ya, mengambil. secara legal dia nggak bisa sebenarnya. Tetapi kan ya oke lah, dia ada di sana, kemudian mereka ngambil di situ. Tapi statusnya mereka kan tetap dianggap numpang kan jadinya. Tapi status sebelumnya cagar alam itu adalah milik masyarakat. Milik masyarakat. Kita ada BPNB itu membuat buku tentang tentang Karimata juga, tentang ada sejarah di situ juga. Nanti di event nanti akan dibagikan juga, nggak banyak bukunya sih, cuma 20 aja gitu. Di situ jelas kok, itu hasil penulisan kawan-kawan di BPNB termasuk saya.
sebenarnya saya yang nulis gitu, cuman informasi dari kawan-kawan juga gitu. Itu jelas. Jadi cagar alam laut itu baru tahun 80-an. Sebelumnya cagar, sebelumnya apa saya lupa ya. Tahun 84 ya, 82-84 gitu. Sebelumnya milik masyarakat adat. Oh iya, milik mana? Surat, halo, Ya, surat Ya. dari tanah itu ada tertanda Tengku Muhammad Jali itu 1908, Bu. Jadi 1908 itu udah ada manusianya gitu loh. Artinya sudah ada pelanggaran di sini, di mana status cagar alam dibuat di tempat yang sudah ada penduduknya gitu loh. tapi ini juga kemudian jangan jadi pikiran tersendiri gitu loh. Kita jalan aja dulu, karena Pak Bupati pasti memikirkan itu. Kita jalan semuanya, kementerian jalan, apalagi Kemendagri sudah mendukung melalui Pemdesnya ya. Kemarin waktu pada saat sebelum ini kan ada workshop juga tentang dialog apa saya lupa ya. Itu salah satu fokus pembahasannya adalah tentang masyarakat Karimata. Pada saat itu ada salah satu pembicara dari Komnas HAM dan dari di Dokter Jenderal Bina Desa ya kalau nggak salah. Dan mereka juga kaget. Nah, ada kok masyarakat seperti ini? Ada. Faktanya masih ada gitu loh. Bahkan kemarin orang Kemendagri yang mendampingin Direktorat KMA di Sangkau itu juga ketika saya ceritakan mereka kaget. Oh sampai ini masih ada loh. Kita kan ada undang-undang desa, seharusnya undang-undang desa itu menjadi rujukan semuanya gitu, termasuk menjadi rujukan kebijakan kawan-kawan di kehutanan. Loh faktanya sampai hari ini masyarakat tidak punya hak sama sekali terhadap tanahnya gitu. Jadi mereka dianggap apa ya? Kalau mereka mengambil mancing atau apa gitu itu di kawasan cagar alam laut yang secara legal formal itu dia dianggap ilegal gitu loh. Begitu. Ada kasus Meski penangkapan. didiamkan oleh pemerintah, tapi kan statusnya jelas. Statusnya kan jelas bahwa dia tidak punya hak di situ. Karena hampir semuanya itu cagar alam laut, sama kalau di hutannya itu Hutan lindung. Hutan lindung. Hutannya hutan lindung. Hutan lindung. Ya, sebagian hutannya hutan lindung. Sebagian ya, tidak semua. Hutan lindung bisa di provinsi sebenarnya. Tapi kalau cal kan pasti harus ke pusat. Oke, baik Pak Andre. Terima kasih. Ini informasi yang berharga. Minggu sebelumnya kami memang berharap, jadi setelah minggu lalu kami dapat gambaran tentang ritual semah laut. Pada saat sesi kedua ini kami memang berharap dapat gambaran lebih tentang lokasinya sendiri ya, tentang desa, tentang ekosistem budaya, dan yang barusan dikatakan oleh Pak Andre itu, menurut saya itu justru ini persoalannya ya. Tips ini adalah delik hukum ya, legal formal, itu bukan wilayah kita, tapi memang karena ini berhubungan dengan kebudayaan, maka kita perlu memikirkan strategi bersama. Oke. Sekarang saya sudah sampai pada kesimpulan, saya sekarang mengerti kenapa berulang-ulang Pak Eko bilang bahwa kalau pelaksanaan ritual semah laut itu sudah persiapannya sudah berjalan, masyarakat sudah biasa melakukannya secara mandiri. Ya, saya pikir memang persoalannya bukan di situ, bukan pada ritualnya sendiri. Bagaimana melaksanakan ritual itu rasanya sudah selesai. Ya. Tapi katakanlah amplifikasi bagaimana festival itu sendiri bergaung. Rasanya itu nanti yang harus kita upayakan bersama. Ya, jadi gaung dari festival ini kalau bisa menyentuh pada delik persoalan tadi hubungannya dengan status cagar alam dan seterusnya. Itu kan implikasi keseharian. Nah, sekali lagi kita terdesak waktu. Jadi ini sangat pendek. Dalam waktu yang sangat pendek, bagaimana caranya kerja kita tetap optimal. Minggu lalu Mbak Ade terutama sudah menggarisbawahi kebutuhan akan pencatatan. Kalau nggak salah Ibu Hairiah ya minggu lalu yang sudah menyebutkan bahwa pernah ada risalah penelitian dilakukan oleh Distrik Kayong Utara tentang semah laut. Nah barusan Pak Andre menyebutkan tentang buku yang diterima. Kami membaca 2 risalah itu sebelum kami berkunjung ke sana supaya kita bisa membuat perencanaan yang lebih matang. Sekali lagi teman-teman, tadi Pak Eko
terutama menyebutkan bahwa seringkali pertemuan online seperti ini tidak efektif, memang benar. Tapi apa boleh buat, sejak 2020, sejak pandemi merebak, memang mekanismenya sudah diubah. Sebelum ada perjalanan fisik, harus ada pertemuan daring dulu seperti yang sekarang kita lakukan. Jadi bagaimanapun kita harus mengoptimalkan pertemuan daring ini. Jadi sekali lagi, risalah penelitian, catatan, baik yang diterbitkan oleh Disdik Kayong Utara maupun BPNB Kalbar, kalau bisa kami pelajari dulu sebelum kami ke sana. Nanti kami bisa merencanakan perjalanan, mudah-mudahan misalnya minggu kedua Mei pasca Lebaran, kita bisa lebih bersepakat tentang apa yang harus dilakukan. Nah, kami perlu mempelajari catatan itu. Kalau misalnya harus ada biaya pengiriman, kita bisa bicarakan. Kalau bisa dikirimkan PDF-nya itu jauh lebih mudah dan murah. Nah, itu tentang catatan ya. Jadi mohon kalau bisa kami pelajari lebih dulu. Nah, selanjutnya tentu saja ternyata tentang pelembagaan masyarakat adat ini dalam hal ini menjadi strategi utama ya. Itu artinya nanti kami juga harus berkoordinasi dengan teman-teman di KMA karena ini memang tugas dan fungsinya KMA ya. Jadi dalam hal ini kami dari Platform Indonesiana atau tepatnya dari PT LK harus bersinergi dengan KMA. Nah, Mbak Ade, rasanya itu menjadi tugas kita nanti. Pertama kita pelajari catatan yang sudah ada, yang kedua berkoordinasi dengan KMA. Saya nggak tahu kalau hubungannya dengan KSDA dan seterusnya itu lebih rumit lagi dan lebih panjang lagi. Maksud saya itu harus dilakukan, tapi saya tidak tahu itu bisa direngkuh saat ini juga gitu loh, karena waktu pelaksanaan festival sudah dekat. Itu nanti kita lihat lagi. Di antara peserta Lokakarya ada lagi nggak yang mau menambahkan poin? Jangan sampai ngasih kejutan lagi. Ini barusan poin dari Pak Andre ini baru muncul sekarang dan itulah ternyata inti persoalannya. Artinya pekerjaan rumah kita banyak sekali. Pak Andre, terima kasih. Ada yang lain nggak yang mau menambahkan? Silakan bagi para peserta yang lain. Tadi tuh substansi ya, masalah yang dikatakan Pak Andre dan Pak Eko kan substansi sekali ya, itu penting. Tapi apakah ada hal-hal yang teknis gitu loh, misalnya kalau di sana memang ada ini dokumentasi ya, komunitas yang melakukan dokumentasi, apakah ada juga keperluan untuk meningkatkan kapasitas di dalam hal audiovisual misalnya, seperti itu. Itu penting itu sebenarnya, Mbak Ade, menurut saya. Tapi mungkin Bang Eko tidak bisa menangkap itu. Karena bagi saya Bang Eko itu orang dari atas yang turun ke bawah. Jadi beliau menerjemahkan dengan bahasa beliau sendiri gitu. Beliau ini kan ini traveler yang sudah kemana berapa puluh macam negara kan. Kemudian dia menetap di Karimata. Nah, setelah menetap di Karimata, dia baru tuh banyak persoalan, dan kemudian dia konsisten atau fokus di sana sampai hari ini. Nah, ada beberapa, tidak cuma ada Bang Mugi yang kemudian membantu Bang Eko gitu loh, dan ada kawan-kawan di Kayong Utara. Bang Eko ini juga punya banyak jaringan sebenarnya, jaringan dengan beberapa media gitu loh. Tapi kalau menurut saya, karena nanti kan ini kebiasaan, kalau media lokal ini kan kebiasaan perspektifnya adalah perspektif KSDA. Selama ini puluhan tahun kan bicara tentang Karimata perspektif KSDA gitu. Kalau saran saya, ada banyak SDM lokal yang dia mungkin tidak terlalu kenal dengan alat-alat, tapi dia tahu bagaimana moto, bagaimana memproduksi, bagaimana memfilmkan, bagaimana itu harus dilatih. Banyak sebenarnya cuman nggak tahu Bang Eko mencerna ini enggak, maksudnya gitu loh. Jangan nanti orang dari luar, dari Sukadana atau dari Pontianak yang diambil ke sana, enggak usah. Orang Karimata aja, atau minimal orang Kayong lah gitu loh. Jangan lagi orang Pontianak, orang Ketapang, orang apalagi orang media resmi, nanti perspektifnya adalah perspektif KSDA. Perspektifnya adalah perspektif lingkungan. Hari ini jarang orang membahas tentang perspektif HAM, perspektif ekosop, perspektifnya manusia yang ada di sana gitu.
Bukan bicara lingkungan lagi, tapi manusia gitu loh. Ini loh ada manusia, ada ribuan manusia yang tidak pernah diperhatikan gitu. Itu menurut saya. Berarti begini ya Pak ya, kalau kayak saya bisa menyimpulkan, substansi itu sangat penting ya nanti dibicarakan tentang persoalan-persoalan masyarakat. Kemudian bagaimana masyarakat itu menyebarluaskan persoalan mereka melalui media-media yang mudah juga, misalnya dengan HP atau apa seperti itu, begitu ya Pak ya? Ya. Kira-kira seperti itu, karena misalnya sebenarnya kalau di Kalbar itu kan ada TV-TV juga, TV lokal kayak Ruwai TV, mungkin dia bisa mengabarkan persoalan-persoalan itu melalui Ruwai TV atau apa gitu kan. Jadi bisa dihubungkan lah masyarakat Kalimantan ini dengan ya media-media lokal yang ada di Pontianak misalnya. Begitu kira-kira ya Pak ya? Ya. Paling tidak membangun perspektif baru lah, tidak lagi bicara tentang lingkungan lagi gitu loh. Bosan gitu loh, ada manusia yang dikorbankan di sana. Ada ribuan manusia yang dikorbankan sampai hari ini gitu loh. Oh iya. Apakah ada hubungan dengan aman di sana Pak? Aman nggak ada ya, karena gini, ini juga susah ya. Saya kenal beberapa kawan-kawan aman, bahkan sekarang ketua aman juga saya kenal. Tapi kan selalu gini, kalau bicara adat itu selalu identik dengan masyarakat Dayak gitu loh. Jarang masyarakat Melayu. Ada juga di Sambas masyarakat Melayu. Apalagi ini masyarakat pesisir di tengah pulau. Nah, kita ini sebenarnya sedang mengkonstruksi, membangun perspektif tentang ada loh masyarakat adat yang memang orang Melayu, dia ada di tengah pulau, dia punya adat istiadat sendiri, dan dia juga butuh pengakuan, butuh didukung, butuh didampingin, butuh diadvokasi gitu. Tapi belum ya? Belum. Kalau Walhi? Wali siapa ya? Adam ya? Wali siapa? Adam, Hendrikus Adam. Adam ya mungkin dia nggak tahu mungkin ini isu ini gitu loh. Karena pada saat kemarin diskusi tentang itu beliau nggak datang. Waktu di Kayang Utara kita kan ngundang beberapa kemarin termasuk Aman, Wali, beberapa komunitas adat di kabupaten kota. Begitu Adam nggak datang. Mungkin Deman Huri kenal nggak Pak? Deman Huri Pak? Deman Huri senior saya. Pasti Dia kenal, nggak mungkin nggak kenal. Beliau juga kenal saya. Tiap hari kok ngubungin saya kok. Dia cukup itu Pak, punya perhatian terhadap itu. Ya pernah kita dialog diskusi sama beliau, tapi kan beliau juga sekarang lagi fokus di daerah utara, pedalaman sebelah utara. Oh iya. Ada Bengkayang sama Sintang kalau nggak salah. Baik. Ya mungkin itu ya Pak ya, yang kalau saya lihat yang paling penting mendiskusikan ini substansi, kemudian bagaimana itu diamplifikasi dengan memberikan tentang inilah penggunaan media ya, membuat konten oleh masyarakat, bagaimana masyarakat membuat konten mengenai persoalan mereka. Ya. Gitu ya. Dan mungkin bisa kita hubungkan nanti ke Ruwai TV gitu loh. Saya ada kenal juga soalnya orang-orang Ruwai TV itu. Oh iya. Siapa direkturnya? Direkturnya itu ketua Aman ya? Ya bukan. Ketua Aman yang baru ya sekarang ya. Nggak tahu saya ketua Aman yang baru. Mungkin kali. Nggak tahu ketua Aman yang baru. Ya tapi ada Eva, siapalah yang jadi itunya di situ. Oke. Ya. Mudah-mudahan. Bang Yupentius EP. Saya nggak tahu karena Ruwai TV itu dulu mempunyai program pewarta warga, jadi SMS itu loh. Dulu kan lewat SMS. Jadi bagaimana persoalan-persoalan konflik SDA itu dikabarkan oleh warga melalui SMS dulu. Saya nggak tahu apakah program itu masih ada. Oh gitu. Gitu. Ya. Kalau saya gini Mbak, boleh ya saya coba ini ya. Saya bukan anti. Kawan-kawan Ruwai TV juga kawan-kawan saya juga semuanya kok. Jadi ada beberapa
guru saya lah di sana gitu. Nah, kalau saya lebih melihat begini, betul penting sih memang untuk mengakses atau menyambung ke beberapa media-media lokal yang resmi ya, kayak TV lokal, TVRI, ROI TV, terus kemudian RRI, ada media-media massa gitu kan. Tapi seberapa besar sih dukungannya gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak menafikan bahwa ada beberapa kawan-kawan yang basicnya adalah aktivis lingkungan, aktivis HAM. Iya. Tapi kan selama ini mereka melihat Karimata kan juga tertutup gitu loh. Tahunya bahwa Karimata dulu ada sel Karimata, ada itu, tapi dia tidak tahu ada persoalan di situ gitu loh. Saya tidak tahu apakah kemudian ini pintarnya orang-orang KSDA atau dan kementeriannya gitu loh. Itu yang. Nah, saya berharap begini sebenarnya, kawan-kawan masyarakat Kayong Utara dan Karimata sendiri yang berani mencoba untuk mengungkap persoalan itu gitu loh. Nah, didukung oleh nanti kemudian ada Kemdikbud, ada Kemendagri, dan ada Pak Pembantu Kebijakan Pak Bupati. Tapi ingat Pak Bupati juga sekarang kan juga dalam masa transisi. Bentar lagi dia waktunya. Kan ada persoalan politik juga ya, mohon maaf ya. Nah, takutnya begini nanti, kita tidak tahu dampaknya. Ketika Pak Bupati tidak terpilih lagi misalnya, kan kasihan tertinggal nanti kawan-kawan masyarakatnya. Nah, masyarakat itu diberi penguatan. Kan banyak cara sebenarnya. Tidak cuma YouTube, tidak cuma cara Bang Eko. Mereka bisa menggunakan misalnya perkenalkan dengan media TikTok gitu loh. TikTok ungkap semua persoalan-persoalan di sana. Satu orang saja mengungkap persoalan di Karimata butuh 6 bulan itu belum selesai. Kan seperti itu. Atau 10 orang gitu loh. Sehingga orang akan tahu semua, oh ini persoalannya. Di balik nama sel Karimata dulu yang besar itu ternyata ada persoalan HAM yang tidak pernah tersentuh oleh negara gitu. Ini masukan aja sih. Mudah-mudahan saya salah gitu loh. Sehingga jadi semua linear dimainkan gitu loh. Tidak cuma media-media resmi, media-media mainstream. Saya tidak tahu karena Baik, Pak. Oh, baru hari ini ketahuan gitu loh. Baik, Pak, itu Bang Jumadi ngomong lah, Jum. Jum. Siap Bang, siap. Ngomong lah. Terima kasih loh, Pak. Ya, Pak siap. Andre. Ya. Siap. Mohon izin menambahkan Bu Silakan. Ade, Silakan Pak Pak Jumadi. Heru, Pak Heru Pak dan Jumadi. ya dan kawan-kawan semua. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga buat Bang Andre nih, senior saya ini Bu, yang terima kasih udah turut membantu kami di Kayong Utara. Memang seperti yang disampaikan oleh Bang Andre, memang kondisi Karimata memang seperti itu Ibu. Bukan tidak ada langkah atau upaya yang telah diambil oleh pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Kita sudah menyusun salah satu dokumen untuk pengajuan perubahan status bekerjasama dengan Universitas Tanjung Pura seperti itu. Ya, ini perubahan status dari cagar alam laut menuju Taman Nasional. Nah, harapan kita ketika ini berubah menjadi Taman Nasional, ada daerah pemanfaatan yang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Karimata. Tapi memang sampai hari ini yang terjadi, dokumen itu menurut teman-teman dari BKSDA yang kita konfirmasi, sudah sampai ke meja menteri tapi tidak pernah dibahas, Ibu. Nah, itu yang kita sayangkan, apakah ini benar-benar sudah sampai ke sana atau berkas itu hanya diam di balik meja. Jadi memang harapan kami dengan adanya dukungan teman-teman dari Kemendikbud ini, terus teman-teman Kemendagri nantinya melalui desa, ya kita paling tidak ya dapat mendorong ini, mendorong perubahan status ini bisa cepat. Nah, seperti Bang Andre bilang tadi, memang ya jauh sebelumnya perubahan masyarakat statusnya itu dari Kehutanan dan Lingkungan ya? Hidup, Ibu. Betul, betul, Ibu. Oh. Itu bahkan Pak Dirjennya itu, Dirjen KLHK itu pernah datang ke Kayong Utara, Ibu. Tapi ya memang sampai hari ini realisasinya masih belum ada, masih nol. Oh, kalau Taman Nasional tuh masih memungkinkan masyarakat mengakses ya, Pak ya? Iya, Ibu. Kalau Taman Nasional ini kan paling tidak ada daerah pemanfaatan yang masih bisa diakses oleh masyarakat, tidak seperti
cagar alam laut seperti yang ada sekarang ini. Baik Pak Jumadi, itu informasi yang berharga. Terima kasih. Ya sekali lagi, sejauh pemahaman saya ini memang delik hukum ya, dan kita perlu menyusun strategi bersama dari aspek kebudayaannya. Nah, tadi disebutkan itu berarti naskah akademik ya, kerjasama dengan kampus mana Pak Jumadi? Dengan Untan, Mbak, Universitas Tanjung Pura. Oh, Tanjung Pura. Oke. Nah, Mbak Ade, PR kita nambah. Sekali lagi, kalau bisa, dokumen-dokumen itu kami pelajari lebih dulu sebelum kami datang ke sana. Pertama adalah catatan dari pihak distrik Kayong Utara, yang kedua adalah hasil penelitian dari BPNB Kalbar, yang ketiga Pak Jumadi kalau bisa kami pelajari juga itu naskah akademik, jadi proposal ya, perubahan status dari cagar alam laut menjadi taman nasional. Karena memang perubahan status ini menjadi kunci ya secara hukum tentang akses warga ya. Kalau bisa itu kami pelajari sebelum kami datang ke sana, itu akan sangat membantu. Mas Abi, saya sih rasanya sudah sampai pada kesimpulan untuk persiapan kunjungan nanti kita ke Kayong Utara. Sekali lagi, kalau kesimpulan saya, ternyata si pelaksanaan festival itu sendiri, terutamanya ritual semah laut, rasanya tidak terlalu ada masalah yang urgen, tapi yang urgen bagaimana kita menggaungkan festival ini terjadi, dan masalah itu pula yang kemudian membuat teman-teman merasa perlu membentuk lembaga masyarakat adat sebagai cara untuk mengatasi masalahnya. Dan kami di Platform Indonesia kan memang juga sering bicara tentang bagaimana sebuah festival berdampak, bukan hanya keramaian, tapi juga ada dampaknya. Nah, rupanya untuk kasus Kayong Utara ini, dampak yang diharapkan rasanya sudah cukup jelas, yaitu tadi bagaimana agar hak warga setempat, hak masyarakat adat itu tetap berkaitan dengan status dari lokasinya. Itu rasanya dari saya, Mas Abi, kecuali kalau karena masih ada sisa waktu, kalau masih ada di antara peserta Lokakarya ini yang masih mau mengutarakan persoalan, silakan. Baik, terima kasih Pak Heru. Untuk peserta yang ingin berpendapat atau memberikan tanggapan lainnya, silakan, karena masih ada sisa waktu lagi hingga pukul 11. Izin menambahkan, Mas Abi. Silakan Pak Jumadi. Mas Jumadi. Jadi begini, untuk kegiatan Festival Karimata ini kan kita mulai dari kegiatan Wonderful Tale to Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Bang Edi, Kabid Kebudayaan, itu memang benar, bahwa kita akan memulai di tanggal 18 itu nanti akan ada yachts yang datang ke Kayong Utara, itu diperkirakan 30 sampai 50 kapal yachts yang mampir ke Sukadana, khususnya di Pantai Pulau Datuk Sukadana. Nah, dalam rangkaian kunjungan yachts ke Sukadana ini, nantinya akan ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh teman-teman Dinas Pariwisata. Salah satunya ya ini welcome party yang akan diadakan di Sukadana itu, yang nantinya juga akan ada pameran produk UMKM yang akan dilihat oleh teman-teman tamu asing yang datang ke daerah kita. Nah, terus kemarin saya juga berkoordinasi dengan teman-teman di bidang kebudayaan, bagaimana kita menampilkan, terutama di Kayong Utara ini kan sudah ada WBTB, ya ini musik Senggayong, yang udah menjadi warisan budaya tak benda. Nanti musik Senggayong ini akan ditampilkan khususnya di saat kunjungan tamu-tamu itu datang di Sukadana. Nah, musik Senggayong ini nantinya akan melibatkan seniman lokal yang ada di sini dan pelajar yang ada di Sukadana ikut tampil ketika mereka pada acara welcome party atau penyambutan dari tamu-tamu asing itu. Nah, tamu-tamu asing itu nanti akan diajak juga untuk berkolaborasi
dan ikut serta memainkan senggayung yang telah dipersiapkan oleh panitia. Nah, penampilan produk-produk UKM ini juga ada wisata kuliner yang dipersiapkan oleh teman-teman pariwisata, khususnya kuliner lokal Kabupaten Kayong Utara, serta produk-produk lokal Kayong Utara yang akan ditampilkan dari tanggal 18 sampai 22 rencananya. Itu berada di Sukadana, seperti itu. Nah, setelah itu baru rangkaian sesuai dengan rondon kita itu berlanjut ke Karimata. Nah, memang start point ini yang kita harapkan, start point dari Sukadana ini untuk membuka dan mengenalkan festival Karimata untuk event-event berikutnya. Nah, memang seperti yang disampaikan oleh Bang Eko tadi, kendala di Karimata itu memang kendala sinyal itu susah. Kita mencoba mengajukan pembangunan kembali satu tower, tapi belum berhasil di tahun ini. Mudah-mudahan di 2022 ini, tahun lalu maksudnya tidak berhasil, mudah-mudahan 2022 ini ada penambahan lagi untuk di Karimata. Memang untuk proses pembangunan tower sendiri di Karimata itu prosesnya panjang. Kita perlu buat PKS dulu dengan teman-teman BKSDA, izinnya juga ditembuskan ke teman-teman Kementerian KLHK seperti itu. Jadi memang ya seperti itu. Mudah-mudahan ini nanti dapat membuka ruang akses lah buat masyarakat. Belum lagi masalah kebutuhan solar subsidi untuk nelayan. Nah, kemarin ketika ada investor mencoba mau masuk ke Karimata itu nggak bisa karena nggak dapat izin karena status wilayah itu tadi. Akhirnya Pak Bupati itu mengalihkan ke pulau atau ibu kota kecamatan, yakni Pulau Pelapis yang tidak termasuk dalam cagar alam laut. Tapi memang ya itu tadi jauh, kondisinya jauh dari Karimata itu. Kalau pakai kapal klotok itu memerlukan 2 jam perjalanan. Jadi juga bukan menyelesaikan masalah sebenarnya. Justru itu akan menjadi masalah juga buat masyarakat. Belum lagi misalnya kebutuhan sarana pendidikan yang memang kemarin pas Pak Direktur itu datang dan alhamdulillah diakomodir untuk pembangunan SMA atau SMK di Karimata. Nah, Karimata itu baru ada sampai SMP loh, Mas. Dan Karimata itu penyumbang salah satu IPM terendah Kayong Utara karena memang tingkat pendidikan itu rendah. Kami bersyukur adanya Bang Eko dan kawan-kawan membantu kami di pemerintah daerah hingga membuat anak-anak kami, adik-adik kami yang ada di Karimata itu yang dulunya membaca aja susah dan segala macam akses terbatas, akhirnya sekarang ya mulai terbuka terutama untuk literasi bagi teman-teman yang ada di Karimata. Mungkin itu tambahan dari kami. Untuk yang event-event yang lain memang di Karimata seperti yang Pak Edi tadi sampaikan, Bang Edi sampaikan, akan berjalan seperti itu. Akan ada kegiatan permainan tradisional dan segala macam. Ya, kami berharap teman-teman dari Kemendikbud akan ramai ikut ke Karimata. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Jumadi. Untuk lainnya, untuk peserta yang lain, apakah masih ada? Atau dari Ibu Ade mungkin ada tanggapan terakhir sebelum Lokakarya sesi 2 ini berakhir? Baik, sial ya dalam hal bukan sekedar perayaan ya, tapi juga suatu masa depan dari masyarakat Karimata atau di Kayong Utara ini.
Jadi ya saya sih sebenarnya ingin mengulangi apa yang dikatakan oleh Pak Andri bahwa sangat penting untuk memetakan kembali persoalan-persoalan yang terjadi di Kalimata sebagai itu nanti itu menjadi sebagai agenda untuk workshop pelembagaan adat ya. Terus kemudian untuk anak-anak muda potensi-potensi yang ada di sana bagaimana mereka mendapatkan skill untuk menjadi ujung tombak di dalam menyebarluaskan potensi dan persoalan yang mereka hadapi. Itu sih yang saya bisa simpulkan dari pertemuan ini, begitu, karena ya anak-anak muda di sana pasti banyak lah ya. Jadi kita melakukan literasi terhadap mereka pasti juga mungkin biasa ya menggunakan media ya teknologi gitu, entah yang di Kayong Utara atau Desa Padang, tapi bagaimana penggunaan itu benar-benar bisa diperuntukkan untuk mengangkat persoalan-persoalan mereka sendiri seperti itu. Itu sih yang saya simpulkan dari pertemuan ini. Jadi mungkin ya masih bisa dibicarakan lagi, tapi mungkin workshopnya itu substansi dan amplifikasi dari apa yang terjadi yang dihadapi oleh masyarakat Kalimata atau Kayong Utara secara umum. Begitu. Bagaimana? Ya, terima kasih Bu Ade. Sepertinya memang permasalahan yang Bapak Andre dari BPNB Kalbar dan Bapak Jumadi kemukakan tadi mungkin cukup mengagetkan buat kami, dan tapi itu sangat penting untuk diangkat. Ya, jadi workshop pelembagaan adat itu menjadi juga workshop di mana saya berharap ada berbagai ini ya perwakilan dari kementerian-kementerian yang menjadi ini penting di situ. Saya berharap ada Kementerian Lingkungan Hidup itu ya, Kementerian Kehutanan, itu workshopnya pelembagaan adat. Tapi sebelum itu substansinya itu juga dibicarakan di antara masyarakat gitu ya, untuk diamplifikasi oleh mereka sendiri. Itu menjadi bekal untuk kemudian diangkat di dalam workshop pelembagaan adat yang lebih resmi itu. Tapi kalau bisa ya workshop itu pemangku kepentingan dari kehutanan, dari itu kalau bisa ya ada juga untuk membicarakan. Kalau bisa kan festival ini juga ada ya kemajuan lah di dalam solusinya. Sehingga antara persoalan real masyarakat dan ritual itu menjadi sinergi, satu kesatuan ya. Ritual itu kan spiritual ya, spirit kebudayaan kita gitu kan. Itu. Tapi masalah real juga bisa teratasi. Itu dari saya, Pak. Baik, Bu Ade. Mungkin Pak Heru ingin menambahkan sedikit. Baik, terima kasih Mas Abi. Teman-teman sekalian, terima kasih diskusi kita pada sesi ini sangat produktif. Kalau dari sisi jadwal, saya kira Mas Abi yang ideal itu minggu ke-2 Mei ya. Minggu pertama itu kan Lebaran. Kalau minggu ketiga sudah terlalu dekat dengan pelaksanaan festivalnya. Nah, nanti kita harus berkoordinasi dulu tentang sejumlah hal, termasuk dengan teman-teman dari BPNB Kalbar, dari KMA, dan tentu saja dengan Pak Edi ya, Kabid Kebudayaan Kayong Utara. Kita susun rencana bersama-sama. Sekali lagi saya titip dokumen-dokumen penelitian, catatan yang bisa kami pelajari lebih dulu, tolong dikirimkan, dan kalau ada masalah dengan ongkos pengiriman nanti kita bisa bicarakan, supaya nanti pada saat kunjungan bisa lebih efektif lagi. Sekali lagi terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Heru. Kalau misalnya ada workshop luring tuh akan diadakan di mana ya, Pak? Pak Edi? Apakah di Sukadana atau di Desa Padang? Jika ada lokakarya
tatap muka? Rencananya di ini Bu, di Desa Padang setelah 1 hari setelah ritual semah laut. Oh bukan, Lokakarya sebelum acara ini loh Pak. Oh, Lokakarya Indonesiana ini. Lokakarya gimana Bu maksudnya Bu? Lokakarya platform Indonesiana. Jadi platform Indonesiana ini kan Lokakarya sekarang daring ya. Tapi kemudian kan ada rencana untuk luring di sana sebelum festival. Begitu. Di Sukadana bisa Bu? Tapi berarti nggak ada, nanti sedikit ya Desa Padangnya, atau mungkin Pemdesnya harus ada, warganya juga harus diundang beberapa kali ya, ketua adat. Ya mungkin dengan Kalau di kita Sukadana. ke ini dengan PJ Kadesnya sama dengan Mas Eko lah yang untuk dari masyarakat yang ada di Karimata. Oh iya. Baik Pak. Ya, nanti kita lihat ya Pak ya ininya. Kemungkinannya karena medannya berat juga ya ke sana ya, ke Desa Padang. Lumayan Ibu. Apa yang lumayan Bang Edi? Nah, Apanya yang lumayan? perjalanannya Bang. Aksesnya sebenarnya tidak terlalu susah loh Mbak. Dia hanya pakai kapal aja kok. Langsung dia nanti ada pelabuhannya itu pas di Desa Padang. Nggak terlalu susah, cuman mungkin jaraknya aja, jarak tempuhnya yang agak lumayan lah, karena dia berada di tengah-tengah antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Nanti kalau workshop Ombak itu aman. gimana? Ombak aman Bang, ombak aman. Ombak aman. Kalau bisa Bang Edi, jangan cuma ikut sama kepala sama PJ Kades, karena saya tidak tahu gini. Mungkin saya sebagai kawannya, akan ada Bang Eko nih di sana nih. Ada Bang Eko, pasti Bang Eko dengar. Nah, Eko itu punya karakter, dia tidak bisa diam. Nah, maksudnya dia tidak bisa diam gitu. Nanti takutnya ketika ini dunia sudah aman, dia akan terbang lagi nih. Sementara kadernya belum selesai gitu loh. Paling hanya aja. Maksud saya, PJ Kades itu kan guru. Dia hanya pejabat sementara. Harus ada beberapa kawan-kawan lagi yang nanti bisa menyambung atau menerima tongkat estafetnya lah Bang Eko gitu loh. Bang Eko itu udah dari setahun yang lalu saya bilang, Bang, Abang punya tanggung jawab kader. Saya takut Bang Eko tuh dia traveler beberapa negara dan dia tinggal kontak-kontak aja kalau mau kemana gitu kan. Nah, takutnya gitu loh. Nah, itu menurut saya, jangan cuma Eko sama PJ Kades. Yang lain juga yang dilibatkan gitu. Iya, betul. Betul sekali. Memang lebih enaknya memang ke Desa Padangnya sih. Cuman jauh ya. Gak apa-apa, nanti pesertanya dibawa pakai kapal. Masukkan Bu. Tuh Bang Eko. Ya gini, masukkan. Kalau menurut saya paling efektif itu ke Desa Padang. Biar mereka dari unsur masyarakat, dukun, tokoh agama, keturunan raja-raja, turunan hantu laut tuh dengar semua gitu loh. Karena ini memang bentuk kampung mereka kan. Iya, kalau dia pergi ke sana paling informasi yang tersampaikan itu akan putus di yang diundang aja. Penyakit yang udah ada itu udah pertemuan habis gitu loh. Nggak nyampe ke belakang gitu loh. Kalau saran saya sih efektifnya di Desa Padang. Ini hitung-hitungan gini kalau anggaran. Kalau dari mau cepat itu anggarannya 15 juta. Kalau mau pakai yang kapal solaran itu bisa 5-6 juta ya kan. Kalau mau gratis pakai kapal nelayan gitu loh. Kalau mau cepat 3 jam perjalanan rata-rata, kalau kapal yang pakai solar 7-8 jam. Itu aja sih. Nah,
Berapa penumpang Mas Eko? 15 juta itu. Maksimal 15 25. juta tuh bolak-balik apa satu 15 kali juta. jalan? 12. PP. Kalau pakai speed Pemda itu kan beli minyak, Mbak Andre kan pasti pernah naik lah. Kapal Pemda Dinas Perhubungan itu anggaran minyaknya sekitar 15 juta sampai 16 juta lah. Itu 25 orang bisa diangkut. Jadi kalau dibuat di Sukadana itu nggak akan efektif. Selesai acara 2-3 orang habis gitu loh. Yang saya mau maksud saya saran positif profesional saya bikin nih rame-rame diundang. Oh ini loh kampung kalian nih kayak gini, kita bisa bikin gini, hasilnya nanti begini. Nah, dengan bahasa yang sederhana gitu loh. Kadang ada aneh-aneh bingung dia gitu loh. Iya, Iya. paket Bang. Sepakat. Mm-mm. Baik. Jadi Pontianak, Ketapang Sukadana berapa jam? 2 jam ya naik darat? 2 jam Ibu, kurang lebih seperti itulah. Pontianak, Sukadana. Pontianak Ketapang 45 menit naik pesawat. Setiap hari ada ya Pak? Insya Allah ada, tetap ada. Tapang tiap hari ada, Bu. Enggak. Pesawat ada tiap hari? Ada tiap hari. Oh. Ketapang Sukadana 2 jam. Kalau mau jalur darat Sukadana bisa juga sebenarnya, cuma agak jauh. Kalau Sukadana Pontianak Desa Karimata kalau mau rock and roll dikit bisa. Tunggu Bang Eko. Nah, dia lagi lagi tracking ini jalur transportasi. Ini gini Made, dari Jakarta Pontianak Ketapang itu 45 menit, dari Ketapang ke Sukadana itu sekitar 2 jaman lah itu ya, karena jalan darat ya, jalannya nggak terlalu ini. Dulu kalau bagus cuma 1 jam aja sebenarnya. Nah, sekarang jalannya nggak terlalu bagus jadi 2 jam. Itu. Ada juga bisa dari Pontianak lewat kapal feri Speedboat. sungai. Tapi bawa mobil gitu misalnya, bawa mobil dari Pontianak nanti ke Rasau naik feri besok pagi sampai di Teluk Melano atau Teluk Batang gitu. Nanti habis itu ke Sukadana nggak lama, itu 15 menit sampai gitu. Ada juga yang lewat darat dari Pontianak lewat Tayan terus nanti baru tembus di itu juga ada, tembus di mana, di Simpang ya Jum ya, Simpang ya. Ya, tembus ke yang muda itu lewat Bang, lewat Tayap. Ya, Tayan atau Tayap? Tayap Bang. Oh Tayap. Yang Matenanga Tayap. Oh Menanga Tayap, itu jauh banget malah ke Menanga Tayap. Ya, kalau bagusnya sih memang dari Pontianak itu naik speedboat, jadi biar latihan untuk ke Karimata. Nah, betul. berapa jam itu Pak? Kalau speed 6 jam, 7 jam. 4 jam, 5 jam speed, tapi masih singgah itu. Bukan speed Mbak Ade, Ya. itu sebenarnya kapal cepat. Kapal cepat, tapi lewat sungai dan pesisir pantai. Ya. Berarti itu langsung ke Karimata tuh, langsung ke Oh Desa Padang. enggak, itu baru sampai di Sukadana. Baru Sukadana. Nanti kalau Karimata pakai speed memang kapal yang speed yang mesinnya itu 2 atau 3, yang satunya masing-masing 450 PK Mas. Berarti yang mahal tuh yang dari Sukadana ke Desa Padang ya? Ya, itu untuk 25 orang. Sebenarnya relatif juga Mbak De, kalau misalnya tim berangkat misalnya katakan 20 orang. 15 juta PP itu relatif lebih murah ketimbang kita naik misalnya dari Pontianak ke Ketapang atau Pontianak ke Sukadana, itu jauh lebih mahal.
Karena kalau cuma 20 orang misalnya Oh. 15 juta PP berarti kan Mm-mm. 20 orang sekitar 700-an PP. 750. Ada opsi Iya. juga, Ya nyari 25 orang ada itu kan opsi lama. juga. Ya siapa tahu tim 20 orang kita nggak tahu timnya kan. Timnya Indonesiana kita nggak tahu yang datang ke sana. Mungkin ada tim apa namanya produksi, ada tim macam-macam kita nggak tahu. Nggak sampai 25 orang. Dari Pontianak, Karimata bisa Bu? Gimana? Dari Pontianak, jadi kalau lebih hemat itu bisa juga. Dari Pontianak, terbang kan, Jakarta Pontianak. Dari Pontianak itu pergi ke Rasau sekitar 1,5 jam lewat darat. Nah, dari Rasau itu tembak langsung ke Karimata bisa. Pakai speed Berapa? juga, cuman agak rock and roll. Laut terus gitu. Itu biayanya Berapa jam itu, Pak? estimasi sekitar itu 5 sampai 6 jam lah. Itu lebih efektif, lebih murah dan langsung. Cuman tergantung cuaca lagi ya. Agak rock and roll 5-6 jam tembus tuh. Iya, jadi dia tembus laut. Naik apa Bang Eko? Charter Lah. tuh Bang. Luar biasa ya. Kak Udah, Arya. saya kan mau buka saya mau buka paket wisata tanggal 17 Mei nanti. Saya bawa trip kedua dari Pontianak langsung ke Karimata. Ah, Sewa speed berarti di sana. Mau deh. dipaskan aja itu sama Mbak Hande boleh waktunya 17 gitu. Kan ada tim tuh, berarti Nah. tidak cuma 5 orang, nanti ada banyak tim di sana. Minimal nggak bosan lah di laut kan, Nah. kalau ramai. 5 sampai 6 jam Nah. itu Ya, biayanya berapa Pak Eko? itu sewa speednya 17 sampai 18 juta, Bu. Bukan, maksudnya per orang berapa, Pak Eko? Tidak yang semuanya. Diminta sama Mas Wahyu. Ya dibagi, Hah? dibagi. Kalau 10 orang bagi 17, Enggak, bagi 10 kan. Di Satu orang kampung pun itu ada berapa segitu orang? bayar. Itu bisa 20. Tamumu 20, Tamuku sekitar 15. 15. Ditambah timnya Mbak Ade 5, 20. Nah, 17 bagi 20 gitu. Nah, ya kalau mau share cost ya kan lebih murah. Ya maksudnya berbareng-bareng aja, Bang Eko. Kalau bareng-bareng kan enak. Ya. Barangnya rada enak gitu. Iya benar. Mereka Jatuhnya lebih murah. kegiatannya itu Tapi ya tanggal 17 iya benar, itu Bu. ya. Share cost aja. Tanggal 18 kalau nggak salah, Mbak. Mm-mm. Mbak Ade tadinya. Oke deh. Ya. 11 Mei ya? Mei. Ya, Mei. Intinya sebelum Semah Laut tuh saya buat dua trip rencananya. Nah, jadi habis trip, dua lagi selesai masuk lagi Semah Laut tuh. Dari Pontianak ke Rasau itu naik travel gitu ya? Darat, Mbak Ade. Naik bisa diantar Oh, itu nanti gampang. sama orang balai. Bang, Jarak dekat ke Mbak Ade. Bang Andre pasti handle, Bu, aman. Ya. Bang Hende pasti handle, Bu, aman lah itu, Bu. Makan, minum, nonton apa, belanja, shopping, Bang Andre aman. Dekat Dari aja. Pontianak ke Bang Rasau Andre. naik mobil. Gimana, Mbak Ade? Pontianak ke Rasau naik mobil gitu Pak Eko? Ya, naik mobil dekat aja. Iya, naik mobil, Bu. Hmm. Itu berapa ya? 60 kilo ya, Bang Andre ya? Nggak sampai. Sampai lah, aman lah, Bu. Kalau ada di Pontianak aman, Bu. Bang Andre ada. Selesai masalah itu. Ya Bang Andre harus ikut itu. Langsung ditembak. Mampus dong. Narasumber. Ya, saya sih berharap Bang Andre ikut, Bu. Karena beliau ini sangat-sangat support lah dengan kegiatan kami. Kritikan, masukan, yang tukang ngerem saya dia nih, Bang Andre nih. Nah, kalau nggak ada dia, apalah kami di sini kan? Cia. Baik. Bagaimana Mas Abi? Baik, Bu Ade dan Udah jam berapa?
dan Jam teman-teman 11. lainnya. Iya, waktu sudah jam 11 dan sepertinya akan kita akhiri diskusi ini. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Andre dari BPNB Kalimantan Barat. Terima kasih Pak. Kemudian untuk Pak Jumadi, Pak Edi Rinaldi juga, dan untuk Pak Eko tentunya, dan teman-teman lain yang ada di undangan. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diskusi pada Lokakarya sesi kedua ini. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar dan segala persiapan juga dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya hingga hari H pelaksanaan. Semoga kita sehat selalu, jaga kesehatan, dan selamat mempersiapkan hari Lebaran bagi yang merayakan minggu depan. Nah, karena itu akan saya tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam budaya buat kita semua. Terima kasih Bu Ade dan Pak Heru juga. Selamat siang.